Selamat malam, selamat bergabung di Ibadah Online Unlimited Youth. Welcome to Unlimited Youth Online Service. I am Delsi Sangga. My name is Sanita Mila. Here is a few announcements. Bagi teman-teman yang ingin mengumpulkan persembahan, bisa menghubungi masing-masing ketua di grup atau melalui rekening gereja yang tertera di bawah ini, atau bisa menghubungi Yulina. If you want to give your offering, please contact your group leader or transfer it to church bank account. Here is on the screen, or please contact Yulina. Unlimited Youth, are you ready to praise God? Come on. Kita akan tetap ibadah secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dan mari kita terus berdoa agar pandemi ini akan segera berlalu. Karena doa orang benar besar kuasanya. We will still have online service until the pandemic over. Please pray that it will over soon, because we believe the prayer of a righteous person is so powerful.
here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you Even when I don't feel it to working, you'll never stop, you'll never stop working. You'll never stop, you'll never stop working. Even when I don't see it to working, even when I don't feel it to working, you'll never stop, you'll never stop working. You'll never stop, you'll never stop working. Even when I don't see it to working, even when I don't feel it to working, you'll never stop, you'll never stop working. You'll never stop, you'll never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oke, selamat malam teman-teman Unlimited Youth yang sangat saya kasihi dan sangat saya cintai. Jadi malam hari ini aku akan sharing dengan waktu yang singkat, tapi aku harap Roh Kudus yang bekerja di dalam hati teman-teman masing-masing agar apa yang aku sampaikan ini juga bisa diterima oleh roh teman-teman juga. Dimana malam hari ini aku akan membahas satu topik
Dan juga sudah pernah aku bahas sebelumnya di Unlimited Youth kita saat kita di gereja berkumpul bersama-sama, namun sekarang kita harus ibadah online. Tapi jangan sampai kita padamkan satu hal ini, topik yang akan aku bagikan, yaitu worship atau penyembahan. Di mana-mana teman-teman juga tahu ya, worship atau penyembahan itu adalah hal yang sangat selalu kita lakukan, yang kita butuhkan, terutama bagi kita setiap orang-orang Kristen, anak-anak muda Kristen dan juga anak-anak muda Kristus. Dan malam hari ini kenapa aku sangat tertarik untuk membahas tentang worship atau penyembahan, karena ya kita tahu saat ini dalam musim yang cukup berat, bukan hanya bagi kita anak-anak muda, tapi juga bagi orang tua kita mungkin, ataupun orang di sekitar kita yang mereka juga harus bergumul dalam situasi dan kondisi ini. Tapi kita percaya bahwa semuanya terjadi atas kehendak Tuhan, maka kita akan tetap bersyukur dalam segala sesuatunya. Dan worship atau penyembahan ini adalah salah satu cara yang bisa menghibur hati kita, menghibur diri kita. Karena kita tahu siapa sih yang gak bisa worship, siapa sih yang gak bisa nyanyi. Semua bisa nyanyi ya, semua juga bisa worship, karena dalam diri kita memiliki roh yang terus menyala-nyala untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, jadi di dalam topik worship ini aku punya 3 poin yang akan aku bagikan ke teman-teman. Yang pertama adalah dalam penyembahan itu ada kerinduan. Dan yang kedua, dalam penyembahan itu ada penyerahan. Dan yang ketiga, dalam penyembahan itu ada Roh Kudus. Jadi dalam topik ini aku akan membahas apa sih maksud dari 3 poin itu. Yang pertama, dalam penyembahan ada kerinduan. Jadi saat kita menyembah, kita benar-benar memiliki kerinduan kepada Allah. Kita rindu hadiratnya, kita rindu untuk memuji, kita rindu untuk menyenangkan hatinya, kita rindu untuk menaikkan setiap pujian dan penyembahan kita, rasa syukur kita dalam setiap apa yang boleh kita lalui, apa yang boleh kita lewati dalam hidup ini, karena semuanya itu tidak akan pernah lepas daripada campur tangan Tuhan. Dan yang kedua, poin kedua adalah dalam penyembahan ada penyerahan. Jadi pada saat kita memuji ataupun saat kita menyembah Tuhan, di situ kita menyerahkan semuanya, apapun problema kita, masalah dalam hidup kita, bahkan pergumulan kita masing-masing. Setiap orang punya pergumulan yang berbeda. Tapi dalam saat kita datang untuk menyembah, saat kita berserah, Tuhan tahu semuanya, kan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dan juga yang poin ketiga adalah dalam penyembahan itu ada Roh Kudus. Karena pada saat kita memiliki kerinduan kepada Allah, kita menyerah kepada Tuhan, Roh Kudus pasti akan datang untuk menghampiri kita, memberikan rasa damai, memberikan rasa tenang di hati kita masing-masing. Jadi jangan takut saat kita memiliki kerinduan, kita memiliki penyerahan. Roh Kudus pasti ada di situ untuk memenuhi semuanya itu. Karena Tuhan, Yesus dan juga Roh Kudus adalah Tritunggal, yang dimana mereka adalah satu. Jadi semua pasti ada saat kita melibatkan semuanya dalam kehidupan kita. Dan juga kita juga adalah orang-orang yang terbiasa dengan pujian. Kita adalah orang-orang yang terbiasa dalam penyembahan. Jadi ya, mari kita terus melatih roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Bahkan saat musim ini, wabah ini pun adalah saat dan momentum yang sangat-sangat tepat untuk kita benar-benar membangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena kita lebih banyak di rumah, kita lebih banyak memiliki waktu luang dibandingkan saat kita sibuk dengan aktivitas kita sebelumnya, sebelum masa ini datang. Tapi pada saat masa ini datang, ya Tuhan ingin kita memiliki waktu yang benar-benar intim dengan Dia. Jadi bukan suatu kebetulan wabah ini datang. Dan juga dalam pujian ataupun dalam penyembahan ini, aku ingin membagikan satu firman. Ya, karena setiap penyembahan yang kita naikkan, kita nyanyikan, semua itu ya berasal dari firman Tuhan itu sendiri. Kayak firman adalah Allah. Jadi kita baca dalam Mazmur 150 ayat 1-6. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia
dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, 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 dan haleluya. Apa sih artinya haleluya? Haleluya itu artinya adalah pujilah Tuhan. Jadi tidak ada satu pun yang bisa membatasi kita sebagai anak-anak muda Kristen, anak muda yang masih kuat ya, masih benar-benar harusnya lebih wow dalam pujian dan penyembahan, dalam menikmati hadirat Tuhan. Harusnya kita lebih dalam menikmati semuanya itu, karena waktu kita tidak panjang dalam dunia ini, waktu kita singkat. Tapi kita mau melatih roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu adalah satu hal yang sangat luar biasa bagi setiap kita anak-anak muda Kristen. Oke, jadi dalam cerita singkat ini yang aku akan ceritakan, mengapa sih aku mengambil topik ini? Ini bukan semata-mata karena aku ingin menunjukkan ya, ataupun ingin secara teori, terlalu teori ya, karena anak-anak muda tidak suka teori. Jadi latar belakang aku ingin menyampaikan ini adalah pada saat aku di rumah saja dan lebih banyak waktu dengan keluarga, aku sangat bersyukur untuk hal itu. Dan di mana mungkin sebagian besar teman-teman tahu ya, aku memiliki adik bungsu yang bernama Glenn. Nah, dia itu sangat suka yang namanya penyembahan. Di situ membuat saya benar-benar terharu dan benar-benar ingin terus memotivasi diri, bahkan setiap anak-anak muda yang ada di sekitar saya, untuk cobalah kalian untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi pasti sebagian besar dari teman-teman Unlimited Youth sudah tahu tentang story adik bungsuku yang bernama Glenn. Jadi aku benar-benar bersemangat untuk mengangkat topik ini, membahas topik ini, karena aku bisa terinspirasi dari seorang anak kecil, balita yang baru berusia 1,5 tahun, di mana dia sudah terbiasa untuk yang namanya mendengarkan penyembahan, mendengarkan pujian, bahkan dia mampu berdampak bagi setiap orang sekitarnya, termasuk saya sendiri sebagai kakaknya yang notabene juga adalah seorang worship leader. Jadi saya benar-benar lebih termotivasi lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu karena adik saya, karena setiap pagi ataupun sore dia selalu memiliki kerinduan untuk bisa memuji ataupun menyembah Tuhan. Bahkan saat tidur pun dia bisa tertidur dengan nyanyian atau pujian penyembahan yang saya nyanyikan, atau melalui TV, melalui USB, video-video yang sering kali saya lihat. Tapi dia tidak pernah bosan untuk melihat video worship. Jadi itu benar-benar mengunggah hati saya. Saat dia terbangun, dia sudah sangat memiliki kerinduan untuk worship. Bahkan saya terkaget saat dia bangun dan dia bilang gitar, karena dia lihat saat orang-orang memuji, saat pemain musik sedang bermain, mengalunkan setiap pujian ataupun penyembahan itu dengan gitar, dan dia sangat mencintai musik. Di situ saya coba untuk terus setiap hari memberikan dia, menayangkan video tentang penyembahan, dan sekarang dia sudah mulai terbiasa. Bahkan saat-saat luang pun dia tetap mau untuk memuji ataupun menyembah Tuhan. Jadi di situ saya benar-benar tertegur oleh Tuhan pun. Bagi kita sebagai anak muda Kristen, kita harus terus membakar roh kita untuk menyembah Tuhan, karena waktu-waktu saat ini sangat menguji kita, bahkan bisa membuat kita bosan karena sudah banyak rutinitas, sudah banyak kegiatan di rumah, hingga kita kadang sulit untuk mencari waktu luang lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. So teman-teman, jangan pernah padamkan roh untuk memuji dan menyembah Tuhan, karena itu sangat penting bagi kita untuk melatih roh kita, terutama dalam hadirat Tuhan. Ingat 3 poin itu: kerinduan, penyerahan, dan juga Roh Kudus. 3 hal itu tidak akan pernah terpisah, karena ketiganya itu adalah hal-hal yang selalu ada dan selalu terlibat dalam setiap hati kita: kerinduan, penyembah, dan Roh Kudus. So jangan lupa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, kita adalah anak-anak muda Kristen yang diberkati untuk memberkati orang lain. Dalam setiap pujian menyembah kita, ada roh di dalam kita.
Itu aja sharing dari aku untuk malam hari ini. Semoga teman-teman juga terberkati. Jangan lupa menjadi dampak bagi kota kita, terutama Pulau Bali, kesempatan bagi keluarga kita juga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih karena sudah bergabung di Ibadah Online Unlimited Youth. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for joining Unlimited Youth online service. Don't forget to subscribe, comment, and share. See you next time. Bye-bye.